konfirmasi dari kasus terbaru yang terjadi di Surabaya dari salah seorang, wartawan CNN. Nah, tanpa memperpanjang, pembukaan, kita akan mendengarkan pemaparan dari, Mbak Amanda dari Lapor Covid yang akan memaparkan, laporan data yang diterima oleh Lapor Covid selama 2021 dan mungkin ada update juga yang hari ini. Kepada Mbak Amanda disilahkan. Ya, terima kasih, Mbak Rifani. Izinkan saya share screen. Mungkin tujuan saya hari ini dari Lapor COVID-19 singkat aja gitu ya, kita akan rekap laporan-laporan selama 2021 terkait dengan penyelewengan vaksin. Nanti akan diteruskan oleh saksi gitu ya, yang akan memberikan paparan terkait dengan apa yang terjadi atau apa yang dia saksikan terkait dengan pemberian vaksin booster. Izinkan saya untuk share screen. Judul yang saya berikan adalah penyimpangan program vaksinasi COVID-19 selama 2021 berdasarkan laporan warga dari Lapor COVID-19 dan kelompok-kelompok siapa saja yang terlibat gitu. Sebelumnya kita pernah melakukan konferensi pers serupa gitu, di mana kita juga memaparkan data-data warga atau laporan warga terkait dengan penyelewengan vaksinasi dan juga pemberian vaksinasi booster kepada non-nakes pada bulan September 2021. Saat itu surat edaran yang beredar adalah vaksinasi booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan, namun kami menerima banyak sekali aduan banyaknya warga yang mereka kenal ataupun yang mereka tidak kenal secara langsung mendapatkan vaksin booster. Setelah kami rekap untuk catatan akhir tahun kami menerima 71 laporan terkait dengan penyelewengan vaksin selama 2021. Penyelewengan vaksin ini tidak hanya soal pemberian vaksin booster kepada non-nakes, tapi juga terkait dengan penjual beli vaksin, pungli vaksin, dan juga pemalsuan sertifikat. Penyelewengan terus terjadi setelah bulan September, kami menerima lagi kembali laporan pada bulan Oktober, November, Desember, dan ini terjadi karena ada pengawasan yang lemah di lapangan dan juga berujung pada minimnya tindak lanjut laporan dari kementerian lembaga terkait. Semua laporan yang kami dapatkan kami teruskan ke pengaduan Itjen Kemenkes, tapi hasilnya tidak ada. Nanti saya akan tunjukkan gitu ya email kami dan betapa tidak responsifnya Kemenkes dalam hal ini. Lalu berikutnya, booster ini sebenarnya sudah dicari sebelum Omikron. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, September, Agustus itu menjadi salah satu tanggal di mana warga itu mencari vaksin booster, karena vaksin itu diberikan kepada nakes gitu ya. Dan di sana ada celah korupsi pada distribusi atau celah kebocoran dari distribusi vaksin yang beredar. Lalu kemudian kami melakukan advokasi besar-besaran terkait dengan penyelewengan tersebut dan kemudian direspon oleh Kemenkes dan Kemenkes menyerahkan kepada auditor BPKP. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan hasil laporan dari BPKP karena laporan tersebut pun juga tidak dipublikasikan ke publik. Mungkin terkait dengan transparansi dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh Mas Agus Sarwono dari Transparansi Internasional. Ini sekilas terkait dengan statistik laporan kami. Kami menerima 71 laporan secara total terkait dengan aduan vaksinasi, 30% terkait dengan pendataan atau 31%. Kemudian penyalahgunaan vaksin berada pada angka 18%, dan ini merupakan laporan kedua terbanyak setelah pendataan. Pendataan terkait dengan mereka yang nggak tahu gitu ya, atau warga yang masih belum tersosialisasikan dengan baik bagaimana mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan program vaksin, atau ketika mereka sudah sampai di tempat vaksinasi, mereka harus mendaftarkan diri ulang, bahkan tetap ditolak ketika mereka mendaftarkan diri. Mungkin saya akan fokus pada topik kali ini, yaitu penyalahgunaan vaksinasi yang berada pada angka 18%. Kemudian berikutnya, dari 18% tersebut, kita memetakan lagi, kita zoom in kembali gitu ya, bahwa ada sekitar 33 laporan dari 71 mengenai pemberian vaksin kepada non-nakes. Dan penyelewengan terbesar kedua terkait dengan vaksin booster ini adalah pemalsuan sertifikat vaksin. Jadi banyak warga yang tidak divaksin tapi diberikan sertifikat oleh beberapa oknum. Lalu kemudian ada juga jual beli vaksin booster yang dilakukan secara ilegal.
Dari 71 laporan, 27 laporan diantaranya melibatkan pejabat nakes, pejabat negara, gitu ya, petugas nakes dan juga Pemda setempat. Mungkin ini kelas balik aja, teman-teman wartawan mungkin pernah melihat slide ini sebelumnya. Di sini saya pengen recall aja bahwa laporan terbanyak memang terjadi pada bulan Agustus dan September. Laporannya macam-macam gitu ya. Mungkin di sini saya akan highlight bahwa di bulan tersebut ada jual beli surat vaksin palsu, harganya Rp200.000 dari daerah Tangerang Selatan. Kemudian ada pungli vaksin, oknum nakes menjual Rp50.000 per orang untuk memudahkan pendaftaran vaksin, karena tadi sebelumnya sekitar 31% warga kesulitan mendaftarkan vaksin. Kemudian ada juga warga yang mendapatkan vaksin di Mabes Polri, dan itu ada keterangan bahkan mereka mendapatkan kartu vaksinnya dari Mabes Polri. Lalu kemudian yang pada bulan September ada pemberian vaksin booster kepada guru besar salah satu fakultas di PTN di Surabaya. Kemudian ini terus berlanjut hingga akhir tahun 2021, 18 Desember di Sulawesi Selatan, ada petugas vaksin yang sebenarnya tidak menyuntikkan vaksin itu secara terbuka, dan kemudian dikasih kartu vaksinnya, padahal sebenarnya warga tersebut tidak divaksin gitu ya. Lalu kemudian yang paling kami dapatkan terakhir adalah soal jual beli vaksin di Tokopedia sebesar Rp700.000, dan ketika kami lapor COVID-19 menelusuri link tersebut, memang ada transaksi jual beli, ada barangnya, dan bahkan ada spek atau fitur dari vaksin tersebut gitu. Lalu kemudian Desember juga ada Dinkes Probolinggo yang memberikan vaksin booster kepada para jemaah umroh, padahal saat itu pada bulan Desember syarat vaksin booster untuk umroh itu tidak lagi diberlakukan, tapi masih ada saja praktik tersebut dilakukan di Dinkes setempat. Kemudian paling akhir Desember 27 Desember ada pejabat Polda Metro Jaya yang memberikan vaksin booster, yang mendapatkan vaksin booster secara ilegal. Lalu kemudian 3 Desember ada ini sedikit nepotisme seperti itu. Mereka yang mendapatkan vaksin booster adalah mereka yang dekat dengan kalangan-kalangan atau koneksi-koneksi yang dekat dengan Vaskes. Jadi kami mengulang kembali argumen kami bahwa sebenarnya ada pelibatan pejabat, petugas, dan juga Pemda setempat dalam hal pemberian vaksin booster ini. Lalu kemudian kami juga melakukan crawling media singkat bahwa kami menemukan ada setidaknya 20 pemberitaan terkait dengan pemberian vaksin booster atau penyelewengan vaksin, mulai dari praktik jual beli vaksin, sertifikat palsu, dan juga pungutan liar. Dari sini kita bisa lihat yang saya merah-merahkan adalah para oknum pejabat atau oknum petugas yang memberikan vaksin booster atau menjual belikan vaksin tersebut kepada pihak lainnya. Dan juga kemudian maraknya sertifikat palsu juga kami dapatkan melalui pemberitaan media. Bahkan ada perusahaan fotokopi gitu ya, pemilik usaha fotokopi yang mengeprint sertifikat vaksin, dan kemudian ini menjadi sertifikat bagi warga yang enggan divaksin tapi kemudian ingin mendapatkan sertifikat sebagai bahan administrasi. Berikutnya juga oknum ASN kantor kesehatan pelabuhan di Tarakan memperjualbelikan vaksin. Ada juga oknum petugas kelurahan mengakses piker tanpa menyuntikkan vaksin tersebut kepada warga dan juga menginput data tersebut untuk kemudian mendapatkan sertifikat. Lalu mantan petugas kesehatan di puskesmas membuat sertifikat vaksin palsu juga. Sertifikat vaksin palsu ini apabila dilihat dari kami punya rekapitulasi memang menjadi kedua yang terbanyak gitu ya setelah jual beli vaksin. Lalu kemudian ini adalah tindak lanjut daripada pemerintah. Ini adalah contoh daripada email yang kami sampaikan ke pengaduan Itjen Kemenkes. Memang ada jawaban dari mereka, yaitu mereka mengucapkan terima kasih atas pengaduan yang disampaikan, dan pengaduan ini akan diproses. Tapi setelah kami mendapatkan email ini, kami tidak lagi mendapatkan email selanjutnya
yang menyatakan tentang apa saja tindak lanjut yang dilakukan oleh mereka. Satu itu. Dan yang kedua, mengenai vaksin booster yang diperjualbelikan di Tokopedia, vaksin VGR yang diperjualbelikan di Tokopedia, kami juga melakukan pengiriman atau pengaduan tersebut ke pengaduan Itjen Kemenkes, namun kemudian selanjutnya dicap sebagai hoax oleh Kominfo. Padahal saat itu kami cukup menelusurinya gitu ya dengan secara singkat, dan memang ada spek vaksin yang ditampilkan, apa saja vaksin-vaksinnya dan bagaimana cara mentransfernya dan lain sebagainya. Selain kami mengadukan laporan secara individu melalui email dan tidak ada respon, hanya terima kasih dan juga kami proses. Setiap bulannya kami melakukan rekapitulasi terhadap semua laporan vaksin, kami mengirimkan ke KSP, Satgas COVID-19 dan juga Kemenkes, tapi belum ada surat balasan resmi atas laporan yang dikirimkan. KSP salah satu dari 3 lembaga ini yang lumayan atau cukup responsif gitu ya, masih ada itikat untuk kemudian menelpon kami dan juga memberikan surat rekomendasi, walaupun tidak menyeluruh atau tidak secara tegas mengatakan akan melakukan tindak lanjut lebih lanjut gitu ya, hanya mengatakan oke, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai itu. Ini rekomendasi koalisi. Pertama, kami ingin pemerintah agar mereka melakukan investigasi dan menindak tegas kelompok pejabat atau petugas yang melakukan penyimpangan tersebut. Kemudian karena distribusi vaksin ini dilakukan secara tertutup dan kami tidak tahu vaksin ini sudah sampai mana, vaskes mana saja yang sudah menerima, jenis vaksinnya apa saja, dan juga kadaluarsa seperti apa, kami mendesak pemerintah untuk membuka informasi terkait distribusi vaksin, dan ini informasinya terdiri dari jenis vaksin hingga kadaluarsanya gitu ya, supaya kita tahu bagaimana alur distribusinya dan jangan sampai distribusi tersebut diberikan kepada jangan sampai vaksin tersebut didistribusikan dan diberikan kepada oknum lainnya yang bukan merupakan kelompok rentan ataupun kelompok yang sudah termasuk dalam belum termasuk dalam kelompok yang ditetapkan sebagai pemerintah sebagai mereka yang patut diberikan vaksin booster. Kemudian kami juga mendesak pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan, untuk membuka hasil audit pemeriksaan vaksinasi COVID-19 yang sebelumnya sudah dilakukan oleh BPKP gitu ya, tapi kami belum menerima hasil daripada report yang dilakukan oleh BPKP. Mungkin itu dulu dari lapor COVID-19. Saya kembalikan ke Mbak Rifani. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Manda. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai kita akan mendengarkan pandangan dari saksi yang menjadi saksi dalam kasus booster di Surabaya yang akan dipaparkan oleh Mbak Manda lagi. Kepada Mbak Manda, silakan. Itu orang yang pada awalnya saya mendapatkan kabar adanya vaksin booster itu dari salah satu kerabat. Dia ngirimin saya link yang ada tulisan menyediakan vaksin booster. Setelah saya buka, ternyata di link itu ada tulisan, ada kolom nama, nomor telepon, alamat, sama sudah melakukan vaksin dosis 1 atau 2. Setelah saya isi semuanya, nggak berselang beberapa hari, ada seseorang yang ngechat saya lewat WA. Orang itu bilang kalau ingin meneruskan vaksin ini
harus membayarkan sejumlah uang. Saat itu saya membayar 250.000. Setelah itu saya membayar, terus oh ya, membayarnya itu di rekening BCA di atas nama Yohanes. Ini saya membayar di situ. Terus setelah itu beberapa hari kemudian saya di chat lagi memberitahukan kalau pelaksanaan vaksin dilakukan di Jalan Biliton. Di Jalan Biliton itu di tempat, di kantor kurir pengiriman barang. Nah, di sana saya bertemu dua orang itu, yang satunya sekitar umur ya 27-an tahun, terus yang satu perempuan tapi ibu-ibu, seperti ibu-ibu kayak gitu. Terus setelah itu saya disuruh naik. Saya tanya, kalau vaksin booster ini saya nggak, saya ulangi lagi ya, ke yang dulu, yang 1 dan 2 itu saya kan ikut Pemkot. Jadi vaksin dosis 1 dan 2 itu saya ya nggak ada keanehan di sana, seperti bawa KTP dan bawa form pendaftaran gitu. Terus setelah itu kan di sana kan dikasihkan ke petugas yang ada di lapangan. Kan ada petugas Dinkes, ada kayak Satpol PP, ada tentara kayak gitu kan. Nah, ada tulisan banner juga yang besar, ada tulisan vaksinasi dosis 1 atau 2 gitu. Nah, kembali lagi ke vaksin booster ini, itu nggak ada. Jadi dari awal pintu masuk itu nggak ada tanda-tanda kalau itu menyediakan vaksin booster. Jadi nggak ada banner, nggak ada penjaga, nggak ada apa. Jadi langsung masuk aja. Nah, di dalam tadi ketemu sama 2 orang yang tadi, yang saya ceritakan tadi. Saya disuruh ke lantai 3 waktu itu. Di lantai 3 akhirnya saya ketemu sama 3 orang panitia, 3-4 orang panitia. Yang cowok 1, yang sisanya cewek. Yang cewek 1 itu menanyakan, saya tanya ke yang cewek 1 itu, saya tanyakan lagi, Mbak, saya nggak bawa KTP atau form gitu, terus gimana ya? Akhirnya saya dibalik tanya, saya bawa KTP cuman nggak disuruh melampirkan. Saya lanjutkan. Di lantai 3 saya bertemu sama 3-4 orang panitia, yang satu pria, yang sisanya perempuan. Saya ngomong ke dia, Mbak, saya tidak ada form dan saya juga nggak dimintain KTP. Terus gimana ini? Apakah tetap bisa vaksin? Saya tanya gitu. Terus mbaknya cuman bilang kalau namanya siapa, alamatnya mana, terus disuruh nyebutin gitu. Terus akhirnya saya ngomong, terus dia nyari ada 4 lembar kertas gitu, yang sekitar 4-3 lembaran kertas yang isinya daftar nama-nama orang yang divaksin. Itu saya nyebutkan dan nama saya ada di situ. Setelah itu ada satu pria tadi itu nanya, boleh lihat KTP-nya, dilihat aja, tapi yang di sana dia cuma melihat nama sama alamat tok, tidak ada apapun. Terus setelah itu saya disuruh ke nakes, tenaga kesehatan di bagian yang ngecek temperatur dan ngecek tekanan darah. Di situ dokternya tanya, apakah saya menderita
apakah saya sedang merasakan sakit seperti pilek, batuk atau panas gitu. Saya jawab iya gitu. Terus dia lagi terus di vaksin dosis 1 dan 2 kemarin ada mengalami gejala enggak? Saya cuma menjawab ya hanya lemes saja. Terus ya tadi akhirnya ditanyain pusing. Saya ngomong saya sempat batuk, saya sempat pusing, saya sempat pilek gitu. Saya masih, maksudnya bukan sempat, saya waktu itu masih pilek. Terus dokternya ngomong kalau untuk kalau pilek pusing jangan ikut dulu, soalnya takutnya kenapa-napa gitu ya. Terus di sana saya oke lah, saya mendengarkan saran dari tenaga kesehatannya. Terus setelah itu saya tanya ke panitia tadi, loh saya ini pusing dan pilek mbak, belum bisa divaksin, gimana ya gitu lah. Terus mbaknya ngomong kalau langsung kayak gitu ya, tanya ke Yohanes saja ya. Lah saya baru tahu Yohanes itu ternyata yang di bawah tadi, saya baru tahu itu. Terus setelah itu saya ke bapaknya tadi, ke mas-mas yang Mas Yohanes tadi, tanya, Pak, Mas ini saya pilek dan batuk, katanya dokternya nggak boleh, eh, kira-kira gimana ya. Terus orangnya bilang kalau gini aja, nanti kapan-kapan saya cek lagi buat vaksin selanjutnya. Terus saya tanya tempatnya di mana, apakah berubah atau tempat di sini, apa tetap di Biliton ini. Terus dia bilang kalau tempatnya tempatnya bisa berubah tergantung nanti informasinya gitu. Terus akhirnya saya keluar. Terus lah waktu di dalam itu saya melihat beberapa orang keluarga ya, beberapa keluarga itu cantik terus pulang gitu. Mas ya hitungannya sepi lah, soalnya di lantai 3 tadi saya cuma melihat 4 sampai 7 orang yang divaksin gitu, jadi nggak banyak. Itu pun mereka datangnya langsung bergerombol, langsung diperiksa, bergerombol empat orang sama 4 orang, langsung satu diperiksa, terus setelah satu diperiksa terus disuntik, terus sisanya diperiksa disuntik gitu. Jadi langsung cepat pergerakannya. Terus setelah itu akhir Desember kemarin saya dicat lagi sama itu orang yang ngaku Yohanes. Dia ngomong kalau vaksin saya yang di hari pertama gagal itu diganti ke hari selanjutnya. Saya lupa waktu itu hari apa, tapi tempatnya berpindah. Untuk sekarang tempatnya pindah ke salah satu tempat ngopi lah di sekitar Jalan Ngaglik. Di situ saya ketemu orang yang di awal tadi, Yohanes tadi. Saya ketemu, saya bilang, gimana mas? Oh ya, langsung ke lantai 2. Lah di tempat yang kedua ini saya lebih kesulitan lagi cari tempatnya. Udah nggak ada di tempat ngopi, tapi kayak di jalan raya, tapi nggak ada apa-apa. Jadi tempatnya nggak sebegitu besar dan nggak ada tulisan vaksinasi booster apa, dan nggak ada petugas yang mengarahkan itu. Jadi saya agak lebih bingung daripada di Biliton. Di Biliton itu mungkin enaknya karena saya tahu tempatnya ya, saya ngerti, paham tempat daerah situ, jadi tahu. Kalau Ngaglik ini lebih bingung lagi. Nah setelah saya di lantai 2 ini malah agak aneh tempatnya, soalnya kayak seperti bangunan yang belum jadi cuman kayak cor-coran gitu, nggak ada lantainya juga belum ditekel, belum ada apa-apanya lah. Dan di atas itu cuman ada 2 tenaga kesehatan, seingat saya itu, dan 1 orang
panitia kalau nggak salah, atau nggak ada gitu. Pokoknya yang pasti dua tenaga kesehatan itu tadi menanyakan ke saya sempat agak ingat sama yang nggak pakai, tenaga kesehatan yang nggak pakai jilbab itu saya pernah tahu di hari pertama, saya agak samar-samar agak pernah lihat gitu. Terus dia tetap menanyakan apakah di vaksin dosis 1-2 kemarin sempat ada gejala atau enggak, terus tanya soal pilek, batuk atau pusing nggak saat ini gitu. Saya jawab nggak ada semua. Akhirnya saya disuntik. Setelah disuntik saya tanya, dok, kalau seumpama ada efek atau kipi gitu setelah suntik ini gimana dok? Dokternya bilang kalau di dosis 1-2 kemarin ada kipinya nggak? Saya jawab enggak, saya pakai Sinovac. Terus saya tanya lagi, ini pakai apa dok? Dia jawab pakai Sinovac juga ini. Akhirnya dia ngomong kalau oh aman mas, bisa aman kok. Tapi nanti kalau panas atau agak meriang atau gimana, langsung minum paracetamol aja langsung sembuh kok gitu. Biasanya kayak gitu. Terus saya tanya lagi, terus gimana dok kalau mau lapor ke dokter mana gitu atau ke puskesmas mana gitu, bisa nggak mencantumkan apa gitu? Oh kalau itu tanya ke Pak Yohanes yang ada di bawah ya mas. Kalau saran dari saya cuman pakai pakai paracetamol. Terus setelah itu saya turun, saya ketemu lagi sama Yohanes tadi. Saya tanya yang pertanyaan yang sama, kalau ada kipi atau efek dari ini ngomongnya kemana ya mas gitu. Terus mas Yohanesnya cuma ngomong, oh nggak ada kok mas, dari kemarin nggak ada yang gitu-gitu kok, aman gitu. Saya lebih bingung kan, maksudnya akhirnya saya coba tanya, mas umpama ini saya punya kakek umur 80 tahun, kalau mau suntik vaksin di sini bisa nggak? Dia ngomong bisa mas ya. Tuh, lah terus saya tanya lagi, lah terus nanti kalau ada apa-apa kakek saya gimana? Soalnya kan udah tua. Loh, dia cuma balikin ngomongan kalau kemarin sempat ada orang tua, bapak-bapak sekitar umur 80-an tahun. Dia ngomong kalau setelah vaksin nggak ada apa-apa sampai sekarang gitu. Jadi dia nggak ada keterangan resmi. Setelah itu akhir Desember kemarin saya dicat lagi sama itu orang yang ngaku Yohanes. Dia ngomong kalau vaksin saya yang di hari pertama gagal itu diganti ke hari selanjutnya. Saya lupa waktu itu hari apa, tapi tempatnya berpindah. Untuk sekarang tempatnya pindah ke salah satu tempat ngopi lah di sekitar Jalan Ngaglik. Di situ saya ketemu orang yang di awal tadi, Yohanes tadi saya ketemu. Saya bilang, gimana mas? Oh ya langsung ke lantai 2. Lah di tempat yang kedua ini saya lebih kesulitan lagi cari tempatnya. Udah nggak ada di tempat ngopi tapi kayak di jalan raya tapi nggak ada apa-apa, jadi tempatnya nggak sebegitu besar dan nggak ada tulisan vaksinasi booster apa dan nggak ada petugas yang mengarahkan itu. Jadi saya agak lebih bingung daripada di Biliton. Di Biliton itu mungkin enaknya karena saya tahu tempatnya ya, saya ngerti paham tempat daerah situ, jadi tahu. Kalau Ngaglik ini lebih bingung lagi. Nah, setelah saya di lantai 2 ini malah agak aneh tempatnya. Soalnya kayak seperti bangunan yang belum jadi cuman kayak cor-coran gitu, nggak ada, lantainya juga belum ditekel, belum ada apa-apanya lah. Dan di atas itu cuman setelah tidak mendapatkan jawaban yang melegakan, akhirnya saya mencoba untuk menunggu di lokasi. Maksudnya saya di situ nggak disuruh observasi, tidak disuruh
menunggu apapun, maksudnya nggak disuruh. Setelah suntik pun banyak orang-orang di sana yang langsung pulang, nggak ada yang observasi, nggak ada yang menunggu selama setengah jam atau 20 menit. Jadi tapi saya memutuskan untuk menunggu di situ sendiri, soalnya tangan saya yang disuntik tangan sebelah kiri waktu itu agak nyeri. Jadi saya menunggu beberapa waktu karena pihak panitia nggak meskipun pihak panitia nggak menyuruh, tapi saya takut ada apa-apa gitu kan. Jadi saya menunggu, tapi akhirnya sekitar satu satu jaman kurang lah. Itu saya menunggu, saya kirain dapat itu juga, dapat surat. Pas saya mau pulang itu saya kirain dapat surat yang apa ya, yang menyatakan kalau saya udah menjalani vaksin dosis 3. Ternyata nggak sampai saya pulang. Terus saya lihat-lihat orang-orang juga nggak ada membawa form apapun. Jadi sepertinya tidak masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Terima kasih Mbak Manda. Pemaparan tadi merupakan data dan bukti yang sudah dipublikasikan di CNN. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Agus Sarwono dari PI Indonesia yang akan memaparkan mengenai transparansi terkait distribusi vaksin dan risiko korupsi dalam distribusi vaksin. Kepada Mas Pile disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rifani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir dalam agenda siang hari ini begitu. Dan ini merupakan langkah awal gitu ya, bukan langkah awal. Kami sudah dari Transparansi Internasional dan Jaringan Lapor Covid dan koalisi masyarakat sipil lainnya sejak awal memang sudah mengawal gitu program vaksinasi, sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan program vaksinasi sudah dilakukan sejak akhir tahun 2020 lalu begitu, sampai pada akhirnya 13 Januari begitu program vaksinasi sudah dilakukan dengan secara simbolik menyuntikkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah, ada problem besar dalam proses vaksinasi, diantaranya adalah soal adanya risiko yang cukup besar begitu. Nah, kalau dilihat dari postur anggaran di 2020 begitu ada 35,1 yang dialokasikan untuk pengadaan vaksin, dan 2020 dan 2021-nya meningkat menjadi 57,84%. Dan juga Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan cadangan gitu ya untuk tahun 2022 begitu sekitar 35 triliun rupiah gitu. Nah, dari aspek distribusi ada setidaknya kami mendapati begitu ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah soal konflik kepentingan dalam pengadaan penyedia yang melakukan distribusi vaksin ke daerah gitu. Yang kemudian yang keduanya adalah soal handling yang buruk pada distribusi yang vaksin yang tidak merata. Sebagaimana kita ketahui bahwa masih terdapat begitu ya beberapa daerah yang memang masih cakupan vaksinnya sangat rendah sekali, khususnya di Indonesia Tengah sampai dengan Indonesia Timur. Memang kelihatannya kalau lihat dari capaian secara nasional terlihat sangat besar begitu kalau teman-teman perhatikan dari dashboard yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Cakupan vaksinasi untuk kelompok lansia itu masih relatif sangat-sangat rendah gitu ya, apalagi kalau kita melihat di Indonesia Tengah sampai dengan Indonesia Timur, rata-rata itu masih kurang dari 50 persen. Nah, yang berikutnya adalah terjadi konflik kepentingan dalam pembagian alokasi vaksin. Kalau teman-teman ingat di Agustus lalu begitu cukup ramai di pemberitaan bahwa alokasi vaksin itu sudah di-tagging gitu ya untuk lembaga A, lembaga B, lembaga C, partai A, partai B, dan partai C, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa politik akomodatif begitu ya. Nah, di sisi lain juga pada saat pelaksanaan kegiatan vaksinasinya, meskipun kita sangat tahu bahwa serbuan vaksin atau kegiatan vaksinasi yang sangat banyak gitu terjadi begitu,
itu masih kita lihat bahwa kegiatannya masih banyak dilakukan di pusat-pusat kota. Paling rendah sekalipun juga ada di level-level kecamatan. Pun ada tidak banyak yang dilakukan sampai ke basis-basis kelompok-kelompok masyarakat adat. Artinya adalah pendistribusian vaksin belum mendekatkan kepada kelompok-kelompok kelompok-kelompok rentan gitu ya, kelompok-kelompok lansia. Padahal ada praktek baik gitu ya ketika teman-teman kami gitu di jaringan di Jogja gitu ya mendekatkan kegiatan vaksinasi ke kelompok-kelompok warga. Kemudian di sisi lain masih terjadi begitu ya minimnya informasi dalam jenis vaksin dan kadaluarsa vaksin. Sampai saat ini secara nasional begitu ya belum terpotret gitu ya berapa jumlah vaksin yang kadaluarsa per hari ini. Pun ada gitu hanya basisnya per daerah, itu pun juga daerah mau mempublikasi gitu. Nah, terkait dengan vaksin dosis ketiga berbayar kami menemukan gitu ya ini sebagai contoh saja gitu ada pemberian vaksin Sinopharm dosis ketiga yang diperuntukkan buat non-nakes, padahal untuk vaksin dosis ketiga sampai saat ini masih diperuntukkan untuk teman-teman di tenaga kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah soal pendataan yang buruk tentu akan berdampak kepada kelompok lansia dan kelompok rentan. Basis datanya tidak terlalu kuat gitu ya. Memang terlihat bahwa ada 21 juta target sasaran lansia begitu. Nah, itu informasinya juga tidak sampai detail gitu. Kemudian terjadi pungli dalam pelaksanaan vaksinasi. Di September atau Agustus gitu kalau tidak salah terjadi pungli di Kabupaten Bandung Barat kalau tidak salah gitu ya. Ada sekitar ada dari 500.000 kalau 300 sampai dengan 500.000 untuk mendapatkan vaksin. Dan bahkan di temuan lapor COVID pun juga didapati gitu. Nah, jual beli vaksin dosis ketiga ilegal nih sih di gambar di samping ini jelas sekali bahwa beliau ini adalah bukan nakes tapi dia bisa mendapatkan vaksin Sinopharm dosis ketiga. Kita apresiasi bahwa Kementerian Kesehatan sudah menyediakan informasi terkait soal dashboard stok vaksin di per provinsi sampai dengan kabupaten kota. Tapi sayangnya informasinya itu terbatas sekali, hanya sebatas soal penerimaan pemakaian sampai dengan stok terakhir gitu ya. Tapi tidak dirinci secara detail begitu jenis vaksin apa saja yang tersedia di masing-masing provinsi dan kabupaten kota begitu, kemudian kapan kadaluarsanya dan seterusnya. Seharusnya informasi ini dapat dipublikasi secara detail oleh Kementerian Kesehatan. Kami percaya Kementerian Kesehatan punya informasinya begitu. Ada dashboard yang memang kami percaya itu mereka punya begitu, tapi persoalan besarnya adalah mengapa mereka tidak mau mendistribusikan informasi terkait soal jenis vaksin yang terdistribusi di masing-masing kabupaten kota dan provinsi begitu, kemudian juga informasi terkait soal kapan potensi kadaluarsa dan seterusnya begitu. Ada praktek baik sebetulnya kalau teman-teman bisa lihat begitu, mau tidak mau kita harus akui bahwa cukup baik begitu ya, contoh di dashboard yang dimiliki oleh Kota Semarang begitu. Teman-teman di Semarang itu sangat mendetailkan gitu ya informasi soal stok vaksin yang tersedia berdasarkan vaskes yang ada gitu. Misalnya Sinovac sisanya berapa gitu ya, untuk dosis kedua juga sisanya berapa dan seterusnya. Nah, informasi ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh warga begitu. Nah, di sisi lain juga lemahnya pengawasan atau pelibatan masyarakat juga bisa berdampak pada potensi gitu ya terjadinya pungutan liar atau jual beli vaksin. Nah, kami berharap sebetulnya di awal tahun 2022 ini begitu ya proses distribusi vaksin lebih partisipatif begitu, lebih terbuka begitu agar publik bisa melihat lebih jauh gitu soal progres capaian
vaksinasi secara detail gitu. Tidak hanya berdasarkan kelompok rentan berdasarkan usia, misalnya 6-11 tahun gitu, atau 50 sampai dengan ke atas atau lansia, tapi juga perlu dipublikasi informasi data soal misalnya berapa banyak ibu hamil yang sudah terdistribusi atau sudah mendapatkan vaksin dosis pertama sampai dengan dosis kedua, begitu. Berapa banyak teman-teman dari penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan vaksin dosis 1 sampai dengan dosis kedua, begitu ya. Dan teman-teman yang lain, kelompok masyarakat adat tentunya juga penting untuk mendapatkan vaksin, gitu. Nah, di sisi lain kami meminta begitu ya Kementerian Kesehatan dalam hal ini sebagai lembaga yang memang bertanggung jawab terhadap program vaksinasi nasional dapat membuka seluruh informasi program atau kegiatan vaksinasi mulai dari aspek pengadaan gitu sampai dengan proses distribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sampai dengan program vaksinasinya begitu. Nah, berdasarkan cerita begitu dari rekan kami yang ada di Indramayu sebagai contoh misalnya begitu, bahkan teman-teman dinas kesehatan di Kabupaten Indramayu begitu sempat mengalami kesulitan untuk melakukan rekapitulasi harian kegiatan vaksinasi. Mengapa? Karena ada 3 pelaksana vaksinasi di tempatnya begitu. Yang pertama yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, kemudian yang keduanya adalah teman-teman dari TNI dan juga teman-teman dari Polri begitu. Namun sayangnya konsolidasi tidak dilakukan pada sore hari begitu, sehingga datanya tidak ketemu. Jadi masing-masing daerah, masing-masing lembaga ini seolah-olah melakukan kegiatan vaksinasi tanpa ada konsolidasi yang baik. Memang tidak bisa mengcapture seluruh kabupaten kota karena ada cerita baik, misalnya di Gorontalo itu terjadi konsolidasi harian gitu ya. Tapi di tempat lain itu malah tidak terjadi konsolidasi harian pendataan dari mulai proses pendataan vaksinasi sampai dengan kegiatan vaksinasi, artinya dalam satu hari itu sudah berapa banyak dosis yang didistribusikan ke warga, baik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, TNI maupun Polri. Nah, oleh karenanya kami berharap itu tahun 2021 tahun 2002 tata kelola kegiatan vaksinasi jauh lebih baik dengan cara tentu pertama adalah membuka seluruh informasi proses kegiatan vaksinasi, kemudian yang keduanya adalah membuka peluang bagi masyarakat sipil di masing-masing daerah gitu untuk terlibat dalam proses pemantauan atau pengawasan kegiatan vaksinasi. Dan yang terakhir tentu kita punya pengalaman baik dalam distribusi vaksin anak-anak begitu ya. Ada posyandu di sana, kemudian ada ibu-ibu PKK di sana. Seharusnya ibu PKK dan posyandu inilah yang dilatih sebagai penyelenggara kegiatan vaksinasi untuk dapat menginput data di Piker, mengorganize warga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kami percaya bahwa semakin sedikit lembaga yang terlibat begitu ya dalam kegiatan vaksinasi tentu akan mudah dilakukan pemantauan. Kalau ini kan tidak, hampir semua lembaga melakukan distribusi vaksin ya dari Dinas Kesehatan, ya dari TNI, ya dari Polri, kemudian ada kadang-kala juga dari pihak swasta dan seterusnya. Baik memang untuk membantu proses distribusi vaksin, tapi dengan minimnya pemantauan warga atau minimnya pelibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan tentu akan berdampak pada kebocoran vaksin yang sangat mungkin terjadi seperti yang terjadi di Surabaya. Kira-kira itu Mbak Rifani, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dile. Mungkin ini ada pemaparan terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Isnur mengenai praktik penyimpangan program vaksinasi di lapangan dan pelanggaran hukumnya. Kepada Mas Isnur, disilakan. Ya, terima kasih Mbak Amanda. Kita temukan tadi fakta-fakta bahwa banyak sekali
pelanggaran-pelanggaran ya vaksin di lapangan yang kemudian berdampak pada semakin carut-marutnya penanganan pandemi. Jadi ini kalau kita baca, kita telusuri berbagai peraturan perundang-undangan, yang pertama jelas dia melanggar konstitusi ya, di mana di konstitusi semangatnya kemerdekaan itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian juga ada jaminan-jaminan di hak atas kesehatan, kemudian juga larangan diskriminasi. Nah ini pelaksanaan buruknya pelaksanaan vaksinasi booster ini bukan sekedar praktik atau sekedar penyelewengan di lapangan. Kita harus patut duga secara kuat dan yakin bahwa sebenarnya dugaan-dugaan penyelewengan dan pelanggaran ini sudah diprediksi sejak awal. Kami sudah ngasih tahu bahwa ketika vaksin itu dilakukan, apalagi kemudian sampai ada iklan berbayar, dan sejak awal juga tadi pelanggarannya kan sangat banyak ya. Tapi perbaikan nggak dilakukan juga, maka ketika terjadi seperti ini patut diduga bahwa potensial pelanggaran akan terjadi sejak dalam perencanaan. Maka kalau kemudian dalam perencanaan tidak maksimal, kemudian tidak ketat, dan kemudian tidak juga ada instrumen mengawasi secara ketat, maka dia menjadi instrumen yang diketahui sejak awal pelanggarannya. Itu kami duga. Jadi sejak awal sudah kasih tahu hal seperti itu. Yang kedua, dalam praktiknya pengaduan yang sama juga kami terima dari berbagai wilayah yang di mana LBH ada. Jadi kami membuka posko-posko paralegal. Kasus-kasus seperti yang dilaporkan lapor COVID juga mempunyai beberapa kasus laporan yang sama, walaupun tidak sebanyak yang didapat oleh teman-teman lapor COVID. Tapi hal-hal seperti tadi di mana masyarakat masih misalnya tidak dapat vaksin, kemudian juga masih ada dugaan-dugaan iklan yang mereka tertipu juga, itu ada dugaan-dugaan, ada laporan yang seperti itu. Dan prosesnya hampir sama, jadi ketika teman-teman mengupayakan melaporkan dan meminta agar ditindak juga sama, menemui kebuntuan yang sama. Nah jelas dari hal ini tentu kita bisa melihat banyak pelanggaran. Selain tadi pelanggaran konstitusional, yang kedua pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat misalnya ada seseorang yang dapat, ada yang lain yang tidak dapat, jelas itu melanggar prinsip larangan diskriminasi ya. Di Undang-Undang Hak Asasi Manusia jelas itu larangan diskriminasi. Dan juga kita bisa baca berbagai undang-undang yang lainnya, diantaranya adalah Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di pasal 4-nya misalnya setiap orang berhak atas kesehatan. Terus pasal 5-nya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 5 ayat 2-nya misalnya setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Itu di Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Di undang-undang juga yang lain, misalnya Undang-Undang 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, pasal 5 juga jelas di sana ada tentang upaya penanggulangan, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya, termasuk pencegahan dan pengebalan. Jadi ini bagian upaya utuh penanggulangan. Jadi kalau kemudian penanggulangan seperti tadi yang diceritakan oleh teman-teman lapor COVID dan juga saksi, jelas itu bukan bagian dari pencegahan dan pengebalan yang dimaksud oleh Undang-Undang 484 gitu. Kemudian juga ada di Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita bisa lihat pasal misalnya pasal 15 ayat 1 junto ayat 2-nya, di sana ada misalnya juga bagian tindakan kekarantinaan kesehatan sesuai maksud berupa misalnya pemberian vaksinasi. Jadi kalau di sini kita lihat pemberian vaksinasi adalah upaya menyeluruh, bukan upaya-upaya separuh-separuh, kemudian apalagi diperjualbelikan, apalagi kemudian digelapkan seperti ini ya. Jadi ini tantangan kemudian permintaan kami, hal yang sangat wajar karena ini dijamin undang-undang. Juga di Undang-Undang Penanggulangan Bencana 4 2007 juga sama, dia di bagian bagaimana upaya-upaya menyeluruh ya, baik di pasal 48, pasal 53, pasal 55, ini kan jelas bagian dari perlindungan terhadap kelompok rentan, di mana dia ada bagian dari pelayanan kesehatan gitu. Termasuk juga sebenarnya kita kalau kita lihat Perpres 99 tahun 2020 ya tentang pengadaan vaksin, kita sudah jelas kan bagaimana vaksin itu ada tahapan-tahapannya ya, di pasal 2-nya, di pasal 10-nya, di mana dia ada pertimbangan komite penanganan COVID-nya, kemudian juga ada bagaimana ketersediaan, bagaimana targetnya, tata kelolanya harus baik, akuntabel, dan ada bahasa bahkan tidak ada konflik kepentingan yang dimaksud tadi oleh Mas Tile gitu ya, Mas Agus. Nah ini kita lihat bagaimana pelanggaran terhadap Perpres sendiri dilakukan gitu. Kemudian juga bagaimana misalnya di posisi Kemenkes ya, menurut saya Kemenkes ini harus kita minta pertanggungjawabannya gitu. Kalau sebelumnya kita sempat somasi, saya menghitung kalau kemudian somasi tidak diteruskan ya, tidak ditindaklanjuti, kita harus gugat teruskan gitu.
hal-hal ini kan pertanggungjawabannya bukan sekedar di lapangan, tapi juga bagaimana kebijakan di atas itu menjadi penyebab di lapangan semakin ngawur atau amburadul gitu. Dan kemudian kita jelas bagaimana ini standar Kemenkes kita bisa baca cakupannya, kriterianya, prioritasnya, bagaimana juga harus ada sertifikat dan distribusi yang baik ya. Nah ini bagaimana mungkin kemudian sembunyi-sembunyi dan ada tadi ada dokter juga ya terlibat gitu ya, dugaan-dugaan dokter terlibat. Ini penting, makanya kemudian sejak awal kami meminta ketegasan, keterbukaan dan juga transparansi, baik di daftar penerima, jumlah dosis yang tersedia. Jangan sampai kemudian tuduhan dari kami bahwa pemerintah ini sengaja menutup. Untuk apa? Ketika ditutup kemudian permainan semakin bisa dilakukan di lapangan gitu. Jadi itu Mbak Amanda, sangat banyak peranan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan ini menurut kami tidak bisa dibiarkan, harus kita tegur bersama, kita koreksi bersama, dan bila perlu kami tentu akan mengirimkan lanjutan somasi dan juga menggugat pemerintah. Demikian Mbak Amanda dan kawan-kawan semua, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Isnur untuk pemaparannya. Mungkin teman-teman jurnalis, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget untuk menggunakan fitur raise hand atau memang menuliskannya di kolom chat. Kepada teman-teman disilahkan. Halo kawan-kawan wartawan, jurnalis, silahkan yang ingin bertanya, langsung raise hand aja. Oke, Mas Tatang silahkan open. Halo Mas Tatang. Halo. Halo, silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Nah, saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama buat Mas Agus Sarwono. Tadi menarik Mas ya soal sarannya soal untuk 2022 itu menyarankan memperbaiki tata kelola soal mengenai vaksinasi untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atau yang selama ini terjadi gitu, yang tadi dibahas oleh teman-teman semua. Nah, saya ingin tahu sebenarnya tata kelola itu yang seperti apa sih bentuknya gitu, yang coba ditawarkan oleh teman-teman dari TI Indonesia gitu, karena memang semua yang disampaikan tadi sebenarnya kita juga sudah tahu gitu, karena di daerah juga itu terjadi, teman-teman daerah juga melaporkan itu. Tapi kan ini sudah 1 tahun vaksinasi berjalan, tapi itu masih terus terjadi meskipun teman-teman media juga sudah sering mengingatkan gitu. Jadi apa sebenarnya tata kelola seperti apa sebenarnya yang diharapkan gitu. Pertanyaan kedua kepada Mas Isnur, sebelumnya saya sampaikan terima kasih buat pemahamannya dari sudut pandang hukum. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada masyarakat yang dirugikan gitu, korban iklan vaksin yang ternyata tidak benar gitu, atau korban yang sebenarnya dia secara undang-undang atau konstitusi tadi Mas sampaikan sebenarnya dijamin untuk mendapatkan vaksin karena itu merupakan haknya dan terjadi diskriminasi, dia lihat ada orang yang dapat sementara dia tidak dapat, itu langkah hukum yang bisa dilakukan masyarakat seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Tatang. Mungkin kita bisa langsung dijawab dulu kali ya. Kita mungkin mulai dari Mas Tile dulu. Kepada Mas Tile disilahkan. Ya, makasih Mas Tatang atas pertanyaan. Kalau dari aspek tata kelola tentu yang paling utama di sini adalah soal informasi yang terbuka begitu ya. Kita tahu sebagaimana saya sudah disampaikan di awal begitu bahwa sudah ada informasi soal stok gitu ya di masing-masing daerah basisnya kabupaten, provinsi dan juga kabupaten kota.
harus ada yang ditambah informasinya. Salah satunya adalah tentu terkait soal jenis vaksin. Misalnya kita sudah menggunakan berapa jenis vaksin gitu ya. Di Jakarta sudah terdistribusi vaksin apa saja. Di Jawa Barat juga sudah terdistribusi vaksin apa saja sampai dengan kapan potensi kadaluarsa. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah soal pendataan. Dari aspek pendataan tentu perlu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang ada di basis-basis warga gitu ya. Karena kawan-kawan yang di basis-basis warga tentu sangat paham dan tahu begitu siapa yang sudah divaksin dan siapa yang belum divaksin. Pendataan itu harus dilakukan dari basis-basis warga begitu. Nah, yang berikutnya adalah soal mendekatkan kegiatan vaksinasi kepada komunitas-komunitas warga. Bukan sentra-sentra vaksin yang ada di basis-basis kabupaten kota atau di kecamatan gitu, tapi sampai dengan basis-basis kelurahan gitu ya, RT dan seterusnya. Kita punya pengalaman panjang soal distribusi vaksin anak gitu ya, GCB dan seterusnya begitu, DPT dan juga polio dan lain sebagainya begitu. Nah, kegiatan itu kan dilakukan di basis-basis warga begitu. Siapa penyelenggaranya? Kader-kader kesehatan yang ada di level-level basis-basis warga begitu. Mereka lah yang seharusnya sebagai penyelenggara kegiatan vaksinasi. Bahwa vaksinatornya dari puskesmas itu iya, tapi jangan dibebankan gitu ya teman-teman yang ada di Pasienkes untuk melakukan pendataan gitu. Teman-teman di Pasienkes juga selain juga melakukan kegiatan-kegiatan primer lainnya gitu, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga dan seterusnya, tapi ini juga ditambah beban lagi untuk melakukan pendataan. Pendataan seharusnya dilakukan dari basis-basis yang ada di level-level warga begitu. Nah, kemudian dari aspek tata laksana program vaksinasinya itu juga harus benar-benar melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan gitu, untuk menghindari terjadinya celah-celah kebocoran gitu. Nah, dari konteks pengadaan gitu ya buka informasi pengadaannya gitu. Sampai sekarang kan kita hanya tahu berapa banyak dosis vaksin yang sudah masuk gitu ya, tapi dari sisi pengadaan kita tidak pernah banyak informasi begitu ya. Kemudian mungkin ada inovasi lain misalnya. Kalau untuk menghindari terjadinya vaksin kan kalau tidak salah gitu ya, ada vaksin dalam satu vial untuk 10 orang gitu ya, untuk 2 orang gitu ya. Kenapa tidak dibuat satu vaksin atau satu dosis vaksin atau satu vial itu untuk 2 orang gitu ya, agar terhindar dari yang namanya vaksin yang terbuang sia-sia begitu. Nah, saya rasa poin utamanya adalah perlu pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan vaksinasi, mulai dari tahap perencanaan kegiatan sampai dengan proses pengawasan dalam kegiatan vaksinasi. Kalau ini kan tidak begitu ya, dalam yang terjadi selama ini kan ini tidak gitu ya. TNI juga melakukan vaksinasi gitu ya. Ya, kita tahu bahwa TNI Polri punya rumah sakit dan punya nakes gitu ya. Seharusnya kan mereka yang membantu untuk menyediakan nakesnya begitu ya, vaksinatornya begitu, bukan untuk menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Bahkan BIN pun juga ikut terlibat dalam mendistribusikan vaksin. Ya, ini menjadi tanda tanya besar begitu. Kita punya pengalaman baik dalam distribusi vaksin anak, kok ada lembaga lain yang dilibatkan. Kurang lebih begitu Mas Tatang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dile. Mungkin kita langsung ke Mas Isnur ya. Silakan Mas Isnur. Mas Isnur, suaranya tidak terdengar. Sepertinya masih ke-mute gitu, Mas. Ya, terima kasih. Saya nggak diizinkan untuk unmute sendiri. Ya, terima kasih Mas Tatang. Yang pertama tentu kan juga kami apresiasi ya bagaimana peran teman-teman jurnalis mengangkat ini dan membuka mata ke publik. Jadi publik paham apa yang terjadi gitu. Karena dianggap seperti biasa gitu pelanggaran-pelanggaran terjadi di lapangan. Nah, bagaimana caranya jika masyarakat menemukan pelanggaran atau ada suatu kejadian yang mereka rasa salah?
Yang pertama, kalau teman-teman masyarakat paham, tentu ada banyak cara. Tadi selain mengadukan ke pengaduan-pengaduan ya di kanal-kanal resmi pemerintah, baik lapor, Kemenkes atau KSP, bisa juga menggunakan mekanisme pengaduan-pengaduan yang kuasi negara. Ada mekanisme Ombudsman RI, di mana dia akan memeriksa maladministrasi. Ada juga mekanisme Komnas HAM yang akan memeriksa pelanggaran hak asasi manusia di sananya. Ada juga mekanisme KIP, informasi publik, jika mau menggugat keterbukaan informasi, data, dan lain-lainnya. Ini mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh undang-undang dan bisa kita gunakan. Tetapi kalau kemudian masyarakat merasa bingung dengan cara pilihan-pilihan itu ya, cara-caranya bagaimana, bisa mendatangi lokasi-lokasi tempat pengaduan LBH-LBH setempat. Kami punya 17 LBH di Indonesia, Aceh sampai Papua. Sayangnya belum ada di sisanya gitu ya, di 15 provinsi yang lain. Atau bisa menggunakan mekanisme tadi yang Mbak Amanda sampaikan, mekanisme pengaduan ke lapor COVID. Dari sini nanti bersama-sama dengan koalisi, dengan LBH juga, biasanya kalau di daerah, kami akan lanjuti ke pengurus daerahnya, kami akan surati gubernur dan pengurus-pengurus daerahnya. Kalau di pusat, lapor COVID akan meneruskan ke tadi yang seperti Mbak Anda sampaikan, ke KSP, ke Kemenkes, dan lain-lain gitu. Walaupun ada cara yang mungkin kita harus juga lakukan bersama. Tadi saya bilang, penting ini masyarakat dilibatkan bersama. Kalau bersedia, misalnya teman-teman masyarakat memang jadi korban langsung atau pengadu dan bersedia kita meneruskan, lanjut ke gugatan, mari kita gugat. Jadi mari kita ingatkan, pemerintah itu dalam bertindak, dalam melakukan berbagai kebijakan, itu harus ada dasar hukumnya. Yang pertama, yang kedua, ada kewenangannya. Yang ketiga, prosedur dan substansinya harus sesuai dengan hukum juga. Jangan sampai ini adalah tindakan yang sewenang-wenang. Jadi ada banyak peraturan undang-undang dan juga banyak contoh di mana pemerintah bertindak, melakukan pelanggaran, kita gugat dan kita menang gitu. Terakhir misalnya kita gugat tindakan pemerintah menutup atau mematikan internet di Papua, kita gugat dan pemerintah dinyatakan melanggar hukum, melakukan perbuatan hukum gitu. Atau peristiwa yang lain, misalnya terakhir kita juga gugat udara bersih di Jakarta dan sekitarnya, kita gugat ke pengadilan dan pemerintah dinyatakan bersalah dan ditugaskan untuk melakukan beberapa kewajiban. Jadi ada peluang ya, baik mekanisme tadi, mekanisme ke eksekutif ya, baik mekanisme kuasi negara ke komisi-komisi, atau mekanisme yudikatif. Ini tentu membutuhkan memang energi, stamina, dan juga endurance dari kita bersama ya, agar kita tidak diam atas pelanggaran. Demikian Mas Tatang, mohon bantuan dari rekan-rekan untuk mensosialisasikan, juga membantu untuk jika ada masyarakat yang memang misalnya bersedia nih untuk menjadi penggugat, ayo kita bareng-bareng kita maju gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Isnur. Mungkin kita akan mendengarkan pertanyaan dari Mas Miftah ya, dari CNN kepada Mas Miftah, disilahkan. Ya, selamat siang ya teman-teman. Saya ingin bicara sedikit saja soal yang terjadi di Surabaya ya. Jadi kalau dilihat dari respon publik itu, penjualan vaksin Sinovac untuk booster ini memang ternyata tidak memantik diskusi yang cukup hangat ya di masyarakat. Nah, yang pertama mungkin karena masyarakat menganggap itu biasa. Nah, yang kedua, masyarakat menganggap kebutuhan vaksin mereka sudah terpenuhi. Terutama kalau konteksnya Surabaya itu kan siapa aja disuntik. Misalnya orang dari luar Surabaya mau ke kebun binatang gitu, syaratnya kan harus vaksin. Nah, kalau dia belum vaksin disuntik di on spot di sana. Nah, jadi ini yang kemudian membuat pelaku di Surabaya itu yang saya temukan itu ada dua jaringan. Yang pertama jaringannya YEZ, yang kedua jaringannya DA. Awal saya berpikir mereka satu jaringan, ternyata mereka beda jaringan. Nah, informasinya ada beberapa jaringan serupa di Surabaya yang secara vulgar sebenarnya menawarkan vaksin Sinovac untuk booster ini melalui WhatsApp, meskipun di kalangan mereka. Tapi mereka menyelenggarakannya secara rutin sebenarnya. Nah, kenapa kemudian ini baru terdeteksi di bulan November ya, di akhir November ya, karena tidak banyak masyarakat yang aware terhadap isu ini. Nah, bisa saja mungkin yang terjadi di Surabaya itu terjadi juga di tempat kawan-kawan melakukan peliputan, baik di Jakarta, mau di Depok, mau di mana aja, bisa saja peristiwa ini terjadi, tapi memang tidak di-capture dengan baik oleh masyarakat karena menganggap ini hal yang biasa. Padahal vaksin Sinovac ini kan dibeli pakai uang pajak, dibeli melalui APBN.
kemudian didistribusikan, dikuasai oleh pemerintah. Tapi kemudian bocor ke tangan, dalam tanda kutip ya, pengusaha. Karena kalau saya lihat, background pelakunya ini juga pengusaha, yang disuntik itu kalangan-kalangan pengusaha, lingkar-lingkar mereka, dan mereka harus bayar. Ini bisa saja terjadi di daerah lain, dan saya yakin bukan hanya Surabaya, tapi karena memang masyarakat kurang aware terhadap isu ini, maka yang diperlukan adalah sebenarnya memperbanyak liputan soal penyimpangan vaksinasi ini, terutama yang diperjualbelikan, terutama lagi vaksin Sinovac atau vaksin yang lain yang dibeli dengan uang pajak kita, dengan uang APBN, dan orang-orang ini yang kemudian mengambil untung dari barang yang dibeli menggunakan uang pajak kita. Jadi saya juga agak bingung ya, misalnya respon dari pemerintah kota juga adem-adem saja, respon dari masyarakat juga tidak terlalu besar terkait jual beli vaksin Sinovac ya, vaksin Sinovac yang dijual untuk booster. Tapi informasi terbaru, Polrestabes Surabaya baru saja menangkap 2 pelaku ya, jaringan pelaku ini, dan ya saya berharap ini jadi momentum ya di kota-kota lain bisa terungkap lah. Karena bagi saya luar biasa ini Sinovac yang dibeli pakai uang pajak kemudian diperjualbelikan. Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Miftah. Saya akan membacakan ada 2 pertanyaan dari YouTube yang barusan masuk. Yang pertama, sebentar. Yang pertama dari Pak Sutrisno Slamet. Saya ingin menanyakan jika kita mau minta pergunaan dana COVID-19 di pusat sampai ke daerah itu bagaimana? Nah, yang kedua pertanyaannya dari Depok, selamat siang. Bagaimana dengan informasi vaksin palsu yang beredar di Facebook, di mana warga dibayar dan joki vaksin di daerah yang sangat marak? Adakah solusi dan tempat mengadu? Itu itu para pembicara, semoga bisa dijawab oleh siapa. Bung, mungkin bisa dijawab dari Mbak Manda juga ya. Silahkan Mbak Manda. Mungkin aku cuma ngejawab yang pertanyaan kedua ya Mbak Van, terkait dengan kepada siapa mengadu gitu. Pertama memang Lapor COVID memang bergerak sebagai koalisi masyarakat sipil yang mengumpulkan laporan warga, dan seperti yang tadi sudah dipaparkan, kita meneruskan kepada Kemenkes, dan tadi seperti yang Mas Farid bilang gitu ya, bahwa memang tidak ada tindakan apapun gitu dari pemerintah. Terakhir isu yang vaksin booster yang diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum biaya tersebut akhirnya baru saja ditangkap oleh kepolisian gitu. Nah, selama kita beradvokasi memang tidak ada respon apapun dari Kemenkes gitu. Kalau itu mengenai penyelewengan vaksin atau segala hal yang berhubungan dengan tanda kutip korupsi gitu ya, dan juga kebocoran vaksin yang seharusnya tidak diberikan kepada mereka yang sebenarnya harusnya membutuhkan gitu. Tadinya seperti Mas Isnur bilang, sebenarnya memang kita di koalisi juga selalu nge-push itu ke arah yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau memang tidak ada respon dari Kemenkes, kita kemudian melakukan somasi gitu. Bahkan tadi mempergunakan lembaga-lembaga koalisi pemerintah seperti Ombudsman, Komnas HAM dan lain sebagainya gitu. Memang dalam hal vaksin booster ini kita sudah merencanakan gitu ya, tapi memang kami masih dalam proses administrasi mencari pemohon dan lain sebagainya, dan kemudian mungkin nanti kami akan terus meneruskan kepada tingkat somasi dan juga gugatan. Mungkin Mas Istur boleh tambahkan kali ya, Mas. Mas Isnur masih ke-mute. Ya, dari awal semua laporan dari lapor COVID kita punya kerjasama untuk diteruskan ya, ditembuskan ke berbagai pihak gitu. Dan kami juga melakukan bukan hanya tembuskan ya Mbak Amanda, kita juga beraudiensi ya. Kita beraudiensi dengan berbagai pihak gitu, termasuk dengan KPK ya.
dugaan-dugaan penyimpangan kami laporkan semuanya gitu. Tapi memang direspon dengan tanda kutip pertemuan di belakang gitu-gitu, yang itu juga membuat kami kecewa ya. Jadi upaya-upaya kita ini sekarang tanda kutip ketika tadi misalnya ada dugaan-dugaan ya pelanggaran dilakukan, bahkan booster itu melalui mekanisme kepolisian. Harusnya kepolisian tidak melakukan hal seperti ini. Mereka adalah penindak, mereka adalah kemudian yang melakukan penyelidikan jika ada dugaan pelanggaran. Tapi kalau kemudian itu dilakukan atau diundang, diinisiasi oleh kantor kepolisian, menjadi permasalahan gitu. Itu mengulangi TP4 yang dulu dilakukan oleh kejaksaan, dan kejaksaan membubarkan itu. Karena kejaksaan menjadi melihat ada bermasalah ketika kejaksaan terlibat sejak awal gitu. Nah, akhirnya memang kita menjadi pilihan-pilihan jadi semakin sempit ya, dan akhirnya membutuhkan pressure yang kuat. Akhirnya memang pressure yang kuat, tekanan dari netizen menjadi lebih berarti dibandingkan mekanisme penyelesaian formal melalui Kemenkes, KSP, dan lain-lainnya gitu. Jadi satu yang prasyarat untuk kita bisa berubah ya melihat situasi ini adalah pressure yang kuat. Publik harus mengetahui bahwa ini bermasalah, masalah di mana, dan kemudian pemberitaan dan juga tekanan di sosial media dan media mainstream juga harus kuat dan didukung dengan kemudian menyebar di mana-mana gitu. Jadi ini yang juga kami penting, tadi saya bilang jika ada pemerataan atau ada penyebaran di daerah lain ya, di berbagai provinsi lain, penting juga masuk data ini ke LBH dan juga lapor COVID agar nanti menjadi suara yang kuat dari mana-mana. Dan mungkin Mbak Amanda kita bisa aktifkan kembali ya upaya-upaya seperti sebelumnya, di mana tekanan dari berbagai lembaga dikumpulkan kembali gitu, pada akhirnya itu menjadi semacam lebih efisien gitu. Ratusan lembaga kirimkan somasi kepada menteri dan juga presiden gitu, baru ngeh gitu. Jangan-jangan presiden ini merasa tidak ada masalah, karena apa? Karena laporan dari bawah ke atas baik-baik saja, laporannya di stop di level kementerian atau KSP gitu, sehingga nggak sampai ke meja presiden, dia merasa baik-baik saja, padahal ini butuh masalah. Itu sih yang berikutnya tadi yang saya bilang terakhir, mungkin ya jika memang tanda kutip masih ada perubahan juga, kita bisa gugat ke pengadilan gitu, dan pengadilan menjadi momentum, jadi forum, karena bisa ada tiap minggu ya gugatan, replik, duplik, pembuktian, itu menjadi momentum untuk kita menyampaikan fakta-fakta di ruang-ruang publik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Isnur dan Mbak Manda. Mungkin teman-teman Mbak yang Rifani, lain. aku mau bisa merespon yang soal anggaran tadi, Mbak. Oke, terima Iya. kasih. Silakan, Ya, Mas. makasih Mas Sutrisno ya, kalau tidak salah tadi. Jadi sebetulnya sejak pandemi terjadi 2020 lalu begitu, Koalisi Masyarakat Sipil juga sudah mengeluarkan policy brief gitu ya kepada pemerintah terkait soal transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan COVID-19. Salah satunya adalah menyediakan dashboard khusus anggaran COVID-19 begitu ya. Sayangnya dashboard yang disediakan oleh Kementerian Keuangan informasinya masih sangat minim sekali begitu. Lebih banyak kebijakan gitu ya, dan seterusnya. Nah, padahal sejak awal kita sudah mendorong itu terjadi adanya dashboard khusus anggaran COVID-19. Tujuannya apa? Agar terhindar dari potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran anggaran COVID-19 gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan di soal, kami berharap gitu ya di dashboard itu juga detail, tidak hanya gelondongan besar, tapi juga detail untuk bantuan sosial terdistribusi berapa gitu ya, sampai dengan detail, termasuk juga dengan kegiatan program vaksinasi, mulai dari proses pengadaan, distribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sampai dengan proses di mana kegiatan vaksinasi begitu. Nah, proses pengadaannya pun juga demikian gitu, khususnya untuk pengadaan yang terkait langsung dengan program vaksinasi. Itu juga harusnya dibuka secara luas kepada publik agar publik bisa mengawasi begitu. Termasuk juga di dalamnya ketika bicara soal vaksinasi juga tentu kita juga perlu bicara soal logistik pendukung vaksinasi gitu ya.
logistik pendukung vaksinasi juga seharusnya juga dilakukan pengadaannya tidak melakukan mekanisme pengadaan darurat. Kenapa? Karena kegiatan vaksinasi itu sudah dirancang gitu ya di akhir tahun 2020. Seharusnya Kementerian Kesehatan bisa memetakan gitu ya berapa banyak sih provinsi dan kabupaten kota yang tidak punya cold storage yang besar begitu ya. Nah, itu yang diadakan gitu ya. Dan di proses pengadaan juga tidak boleh lagi dengan mekanisme pengadaan darurat, sudah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang berlaku secara umum gitu. Mungkin pengadaan vaksinnya iya untuk mekanisme pengadaan darurat gitu ya lewat karena kan di Perpres 99 sudah clear tuh ada 3 mekanisme pengadaan gitu ya. Pembelian langsung, kemudian kerjasama bilateral, begitu antar negara dan antar perusahaan, gitu antara pemerintah dengan perusahaan dalam hal ini Sinovac, Pfizer, gitu, dan juga kerjasama multilateral. Nah, yang keduanya soal bagaimana cara untuk mendapatkan anggaran selain mendorong adanya dashboard anggaran COVID, pakai mekanisme undang-undang keterbukaan informasi. Gitu. Kira-kira itu Mbak Rifan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Tile. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Yuda VOA. Beliau menanyakan bukti otentik apa yang bisa menjadi dugaan kuat penyalahgunaan vaksin booster bagi non-nakes. Misalnya data NIK seorang dipakai orang lain tidak sesuai dengan NIK pas divaksin. Bagaimana masyarakat awam memahami adanya penyalahgunaan vaksin booster ini? Apakah vaksin booster menggunakan modus di lokasi vaksinasi 1 dan 2? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mbak Manda sepertinya ya. Kepada Mbak Manda disilahkan. Oke. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa itu merupakan pemberian vaksin booster gitu ya? Dari lapor COVID sendiri kita akan meminta bukti yang akurat, bukti yang strong gitu ya, strong evidence. Salah satunya adalah apakah mereka misalnya warga yang melapor adalah warga yang melihat temannya itu mendapatkan vaksin booster ketiga. Tentunya ketika kita bertanya gitu ya, mereka akan cukup agresif atau cukup eager gitu ya untuk memberikan data. Data pertama yang mereka berikan adalah kartu vaksin yang mereka dapatkan dari kartu vaksin yang warga tersebut dapatkan dari vaksin booster ketiga tersebut gitu. Kemudian ada tulisannya gitu, ini vaksin booster ketiga dan itu diberikan di misalnya tadi Polda Metro Jaya misalnya gitu ya atau di Mabes Polri misalnya. Dan itu tertera jelas gitu di vaksin di kartu vaksin mereka gitu. Nah, terkait dengan NIK yang dipakai oleh orang lain, kami belum menemukan bahwa NIK yang dipakai itu adalah untuk vaksin booster. Tapi kami menemukan pola-pola di mana NIK tersebut sudah terpakai oleh orang lain, sehingga penerima vaksin tidak bisa mendaftarkan dirinya. Jadi kami mengelompokkan itu ke dalam masalah pendaftaran atau tata laksana administrasi yang masih kacau gitu, ketimbang penyelewangan vaksin. Lalu berikutnya tadi pertanyaannya adalah mengenai apakah ada itu ya modus pemberian vaksin booster di lokasi vaksin 1 dan 2. Sejauh ini kami belum mendapatkannya seperti itu. Jadi memang pelaksanaannya seperti yang tadi yang dijelaskan oleh saksi dan juga liputan CNN itu memang lebih ke lebih ke lokasi yang tertutup atau ketika mereka mendapatkan atau misalnya contoh penyelewengan lain adalah jual beli vaksin atau daya pungli vaksin gitu di mana memang warga udah kesulitan banget mencari vaksin dan ada oknum nakes yang kemudian memungut sejumlah uang untuk memudahkan praktek atau memudahkan agar warga tersebut bisa mendapatkan vaksin. Jadi kami kategorisasikan itu lebih ke dalam pendataan dan juga administrasi dalam tata laksana vaksin ketimbang penyelewengan vaksin. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Fani. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Ya, jadi memang kerusakannya mungkin lebih ke tata laksana dalam program plus penyelewengan itu gitu. Jadi tata laksana yang buruk menyebabkan penyelewengan terjadi seperti itu. Terima kasih Mbak Manda. Mungkin Mas Isnur atau Mas Tile ingin menambahkan juga? Dari saya cukup, Mbak Rifani. Cukup. Mas Tile? Cukup. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih pembicara. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang sudah dijawab oleh Mbak Manda. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin teman-teman bisa jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor yang tertera di
press release yang akan dibagi oleh Mamanda. Terima kasih. Terima kasih, Bu Fani. Terima kasih Mbak Rifani, Mas Isnur, Mbak Manda. Terima kasih Mas Dele, Mas Agus, Mas Isnur.